Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka itu ada. Cerita ini berasal dari Wawan yang tinggal di Pontianak. Wawan ini mau menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh kakak perempuannya setelah hari pernikahannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Wawan ini usianya sekitar 35 tahun. Kejadian ini menimpa kakaknya, sebut saja namanya Mila. Nah, menurut Wawan ini, seingatnya, cerita itu berlangsung sekitar tahun 2004 atau 2005. Kakaknya berusia 19 tahun waktu itu, masih baru lulus SMA. Mila ini adalah anak yang pintar di sekolah. Peringkatnya ini paling turun ya peringkat 3. Jadi ya juara 1 itu sudah langganan buat Mila. Tapi sayang, keinginannya untuk kuliah harus terkendala ekonomi keluarga yang buruk. Ayah Mila dan Wawan hanya seorang tukang becak di pasar. Ibunya ini sakit-sakitan di rumah. Wawan saat itu masih SMP. Karena itulah Mila ini terpaksa mencari pekerjaan. Dari kenalan ayahnya, Mila ini mendapat pekerjaan di sebuah toko. Toko itu milik Tamrin, seorang pria berusia 34 tahunan. Tamrin ini dulunya begajulan. Suatu waktu, ia ini merantau ke Malaysia. Ketika pulang, ia membawa banyak uang. Nah, uangnya ini untuk modal membuat toko. Begitulah ia kemudian dikenal sebagai orang kaya. Tapi, satu sisi lain, soal percintaan, Tamrin ini kurang beruntung. Ia sudah 2 kali menikah. Istri pertamanya ini meninggal karena kecelakaan, sedangkan istri keduanya, gaib, entah kemana. Katanya sih kabur dengan seorang pria lain ke Malaysia. Secara penampilan, Tamrin ini cukup menarik bagi wanita yang sering datang ke tokonya. Rambutnya ini klimis, bajunya ini necis, sama celananya ini selalu pakai levis ya. Selain itu, Tamrin terkenal sangat ramah dan baik. Sudah beberapa wanita yang mendekati Tamrin, tapi Tamrin ini pilih-pilih sampai dia berjumpa dengan Mila. Jadi hatinya ini berbunga-bunga saat bertemu dengan Mila. Maka tak jarang kala sepi pembeli, Tamrin ini iseng menggodanya. Mila awalnya tak tertarik pada Tamrin, tapi karena terus digoda membuat Mila ini mulai sering melirik. Tamrin tak buruk juga katanya. Apalagi Tamrin ini bilang kalau Mila mau dinikahi. Ia mau menguliahkan Mila walaupun sampai S3. Maka setelah memantapkan diri menerima cinta Tamrin, Mila ini menikah dengan penuh sukacita. Nah, acaranya besar-besaran. Seolah-olah itu pernikahan pertama Tamrin. Semua orang memandang Mila sebagai wanita yang beruntung. Nah, dari sini, semua kebahagiaan Mila segera berakhir ketika acara pernikahan itu selesai. Karena rumah Mila ini kecil dan tak ada kamar, Tamrin ini izin ke orang tua Mila untuk langsung membawa Mila ini ke rumahnya. Karena mengerti bahwa pengantin baru hendak mantap-mantap ya, orang tua Mila ini ya setuju. Sesampainya mereka di rumah Tamrin yang besar, Mila ini langsung diajak ke sebuah kamar. Jadi kamar itu sungguh besar, dengan sebuah dipan di tengah ruangan. Ada taburan bunga melati di atas kasur. Wanginya ini memenuhi kamar yang tak berjendela itu. Nah, di kamar itu, Tamrin ini berkata, "Tunggulah di sini, aku ada urusan sebentar." "Baiklah abang," Mila ini tersenyum ya, ia ini sungguh bahagia. "Kau mandilah dulu. Pasti lelah bukan?" kata Tamrin lagi.
Pasti tidak mungkin Mila tidur dengan abang dengan keadaan bau ketek begini, kata si Mila. Resepsi seharian membuat tubuhnya penat. Nah, ketika Tamrin keluar kamar, Mila ini bergegas mandi. Nah, kamar mandinya ini juga luas, airnya bisa diatur, mau dingin ada atau hangat juga ada. Mila sempat kaget saat air yang mengucur itu terlalu panas. Nah, setelah bisa menyesuaikan suhu, barulah Mila ini mulai mandi. Anehnya, air yang mengalir itu tercium begitu harum. Seumpama bunga melati lah kala itu. Dalam pikiran Mila ini, wah hebat banget ini. Ini kamar mandi airnya ini sangat wangi. Nah, baru kali ini orang kaya itu kayak gini ya. Pikirnya Mila waktu itu ya. Setelah mandi, Mila ini mengenakan baju, lalu tiduran di kasur. Nah, setelah 1 jam sendirian di kamar, Tamrin ini tak kunjung datang juga. Mila kemudian penasaran lalu hendak keluar kamar. Tapi pintu tak bisa dibuka. Jadi pintu kamar itu terkunci dari luar. Mila tak tahu kenapa ia dikunci di dalam. Tapi ia ini masih berpikir baik-baik. Mungkin Tamrin ingin Mila ini lebih aman di dalam. Karena terlalu lelah, Mila ini merasa sangat mengantuk. Kepalanya ini terasa berat. Lalu perlahan-lahan Mila ini tertidur. Nah, pada tengah malam ya waktu itu, Mila ini merasakan ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Tangan orang itu mengelus lengannya, lalu ke arah perut, lalu terus turun ke bawah perut ya. Ya, kesitulah pokoknya. Dalam keadaan setengah sadar, Mila ini mulai merasakan sensasi yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Tubuhnya ini mengelijang, lalu Mila ini mulai memutar tubuhnya menghadap orang yang pastilah si Tamrin itu. Namun, setelah berputar tubuhnya ini, tubuh Mila ini menjadi kaku seketika. Nah, Mila ini melihat sosok yang memeluknya. Jadi sosok itu adalah sosok makhluk hitam, logam besar dengan matanya yang merah. Perutnya ini buncit dan giginya ini kekuningan. Senyumannya itu menyeringai di depannya. Liurnya ini menetes dengan aroma busuk bukan kepalang. Mila melompat dari ranjang, kemudian ia berlari ke arah pintu. Tapi pintu masih terkunci rapat. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada yang membuka pintu. Entah kemana Tamrin ya, tapi sosok itu mulai mendekati dan menggerayangi tubuhnya. Lama-lama Mila ini tubuhnya semakin lemas. Selang beberapa menit Mila kelelahan dan berteriak. Lalu Mila ini jatuh pingsan. Pagi harinya Mila ini terbangun tanpa sehelai benang di tubuhnya. Jadi Mila ini telanjang bulat waktu itu. Di dekatnya ada Tamrin yang sedang memunguti bunga-bunga layu dan memasukkannya ke dalam plastik hitam. Nah, sambil berbisik gini, dialah yang harus kau layani. Jadi, selama dia puas, kau akan dapat menikmati semua kemewahan ini. Kau juga bisa kuliah sesuai yang kau inginkan. Kata si Tamrin ini seolah-olah dapat membaca pertanyaan di kepala Mila. Apa maksudnya ini? Jadi kau bersekutu dengan setan. Lah, kamu pikir semua ini bisa didapat dengan cepat hanya dengan berdagang, Mila? Terserah, tapi aku akan pergi. Aku tidak mau terlibat. Kau itu jahat, Tamrin. Mila ini menangis ya waktu itu. Masih terbayang di kepala Mila ini ya, apa yang ia alami semalam. Benar-benar mengerikan sekali. Semua bayangan itu membuatnya mual dan ingin muntah. Mila kemudian lari ke kamar mandi dan memutarkan isi perutnya. Tamrin berdiri di depan pintu kamar mandi. Kau tidak bisa lari, Mila. Sekali kau lari, maka nasibmu akan sama dengan 2 istriku terdahulu. Makdep. Kemudian Mila berkata, apa maksud kau, Tamrin? Hilang, Mila. Kau akan hilang.
kata si Tamrin ini. Mila sejenak terdiam. Itu adalah sebuah ancaman. Kau pasti lelah, istirahatlah, kata Tamrin. Oh ya, jaga mulutmu. Kalau sampai ada berita buruk yang beredar soal aku, itu pasti dari kamu. Dan kamu tahu resikonya, kata Tamrin menambahkan ya, sambil membawa kantong berisi bunga itu keluar kamar. Dari kebahagiaan luar biasa, dada Mila kini dipenuhi rasa takut luar biasa. Ia menangis sekeras-kerasnya, membanting perabotan di kamar sesukanya ya. Ia ini marah, tapi tak tahu harus bagaimana. Ketika waktu beranjak siang, Tamrin ini datang dengan membawa makanan. Sambil berkata, kau tak perlu khawatir, kau tak perlu memasak dan mengurus rumah. Semua bisa kukerjakan sendiri. Kau hanya perlu melayani tuan, kata Tamrin. Mila terdiam tak menyaut waktu itu. Ketika Tamrin pergi, pintu kembali dikunci. Mila merasa dirinya disekap. Nanti ketika kau sudah terbiasa, kau boleh pergi kemanapun. Tapi sekarang, aku tak ingin kau lari, kata si Tamrin ini ya. Malam kedua di rumah Tamrin, Mila ini tak dapat tidur. Bayangan sosok menyeramkan itu membuatnya merasa sangat takut. Apakah sosok itu akan datang lagi malam itu? Keringat dingin mengalir. Mila menangis semalaman. Kemudian paginya, Tamrin membuka pintu kamar. Ikutlah denganku, kita perlu bicara, kata Tamrin. Mila kemudian membuntuti Tamrin dari belakang. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Kau tahu Mila, kita sama-sama terjebak. Loh, sama-sama terjebak? Kau korbankan aku, sekarang kau bilang kau terjebak. Aku yang kau jebak, Tamrin. Tapi bila tak aku lakukan, aku yang akan menanggung derita ini, Mila. Aku sudah bersumpah dan berjanji pada Tuan, kata si Tamrin ya. Tapi itu bukan urusanku, Tamrin. Kau mati pun aku tak peduli, kata si Mila. Aku mengerti perasaanmu, Mila. Aku mengerti. Pembual kau, Tamrin. Sekali pembual, kau tetap pembual. Mila berteriak garang ya. Tamrin ini terdiam. Mila, aku ingin membuat penawaran kalau gitu. Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Tak mungkin. Sekali kau menolak Tuan, kau akan dihukumnya. Aku tak peduli. Kau ingin membuat bapak dan ibumu sedih. Kau tahu Mila, dia tak selalu datang. Ia hanya akan datang sebulan sekali. Kau hanya perlu melayaninya sebulan sekali. Sisanya, kau dapat bersenang-senang dengan semua harta yang aku punya. Aku yang kau korbankan, kau juga yang menikmati semua harta ini, kata Mila. Penderitaanku membuat perjanjian dengan Tuan tak kalah pedih, kata Tamrin. Pilihanmu hanya dua, menolak lalu hilang dan keluargamu sedih. Atau berkorban, menikmati kekayaan, lalu mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu, kata Tamrin. Mila tak menjawab hingga Tamrin ini pergi. Berhari-hari Mila ini memikirkan kata-kata Tamrin. Sepanjang malam dilaluinya dengan rasa trauma yang dalam. Pernah seketika ia berniat untuk... Tapi ketika terbayang wajah ibu dan bapaknya, dipendamlah perasaan itu dalam-dalam. Suatu malam Mila ini mengalami sebuah peristiwa yang aneh. Di antara tidur dan bangun, ia mendengar seorang perempuan menyebut namanya. Mila. Ketika Mila ini membuka mata, ia seperti melihat seorang wanita berdiri di pojok kamar. Namun, tak lama sosok itu menghilang. Sekian detik kemudian, di kejauhan, Mila ini mendengar suara pekik kesakitan. Mila tak dapat tidur. Pikirannya ini melayang-layang. Sosok apa itu? Adakah hubungannya dengan makhluk hitam legam itu? 2 minggu dihantui rasa takut dan ngeri. Mila menerima kabar yang tak menyenangkan. Di suatu siang, Tamrin ini pulang dengan tergesa-gesa. Kita harus ke rumah sakit, Mila. Ada apa? Tanya Mila. Ibumu kambuh, kata Tamrin ya. Mila panik dan mengikuti Tamrin. Kenapa kau mengajakku menjenguk ibu setelah kau kurung aku di rumah? Kalau kau tidak menjenguk dan menjaganya, orang akan curiga.
Lagi pula aku percaya kau tak akan macam-macam. Kalau kau membelot, Tuhan akan menghancurkanmu juga, keluargamu juga, kata si Tamrin ini ya. Mila ini bergindik. Jebakan itu susah dihindarinya. Barangkali yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah. Melihat ibunya terbaring lemah, Mila ini merasa sangat sedih. Tapi hari itu, Wawan melihat ibunya sebagai seorang yang berbeda, lesu dan tak terkawat. Soal operasi ibu, nanti saya bicarakan dengan Mila, kata Tamrin. Ibumu sudah parah, Mila. Harus dioperasi, segera, kata Tamrin. Mila kaget. Ibunya memang sakit-sakitan, tapi mereka jarang periksa karena ekonomi yang sulit. Kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan. Aku tidak membiayai pengobatan ibumu dengan daun. Kau layani Tuan, dan kau tidak perlu mengkhawatirkan ibumu, kata Tamrin di perjalanan pulang. Mila ini hanya termenung ya. Sudah kepala basah, Mila menyetujui permintaan Tamrin. Selama hampir setahun, Mila harus menahan kengerian luar biasa setiap sosok itu datang. Sosok bermuka hitam legam itu membuat sekujur tubuhnya membeku menahan ngeri. Setiap ritual selesai, berhari-hari, Mila ini tak nafsu makan. Tapi apa hendak dikata, ia terjebak semakin dalam. Nah, di luar ritual-ritual ini, Mila mulai ikut menikmati kekayaan yang didapat dari Tamrin. Ia sudah mulai kuliah sesuai keinginannya. Ibu Mila ini juga mulai sehat. Semua tampak begitu baik. Orang-orang memandang Mila dan Tamrin ini sebagai pasangan yang serasi. Tapi tidak bagi Wawan. Ia dapat merasakan perubahan pada kakaknya. Menurut Wawan sebelum menikah, Mila itu lebih riang anaknya. Tapi setelah menikah, jadi lebih cool gitu. Hemat bicara kali ya. Tapi waktu itu, Wawan mikirnya mungkin karena sudah menikah. Nah, Wawan sesekali menginap di rumah Tamrin. Tapi ia tak betah. Hawanya itu aneh, pengap, dan tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan hubungan Tamrin dan Mila? Kata Tamrin ini, Mila bukanlah istrinya. Ia menikahi Mila hanya sebagai kedok. Ia tak boleh menyentuh Mila atau tuannya akan marah. Jadi sebenarnya, mereka tidur ini di kamar yang berbeda. Namun yang menyakiti hati Mila, Tamrin ini seringkali pulang membawa perempuan di depan matanya. Perempuan-perempuan itu tak lain adalah pemuas nafsunya si Tamrin ini. Nah, sementara itu, Mila juga sering mengalami peristiwa aneh. Ia sering ditemui sosok perempuan berambut lebat, bermata sayu, dan sesekali tampak tersenyum. Sambil tersenyum, ia tampak seperti sedang berbisik, "Pergilah Mila." Sosok itu bahkan beberapa kali datang menemui Mila dalam mimpi. Tapi Mila tak berani cerita ke siapapun. Mila benar-benar jadi perempuan yang tertutup. Bulan ke-12 di suatu malam yang dingin, pukul 12 malam, Mila terbangun. Sosok itu berdiri di depannya. Mila sudah terlalu lelah. Ia memutuskan untuk mengajak sosok itu bicara. "Siapa kamu? Aku pernah ada di posisimu," kata sosok itu. "Kamu istri Tamrin." Sosok itu mengangguk. Lalu sekian detik kemudian tubuhnya seperti tertarik ke belakang. Ia berteriak keras. Ada kekuatan yang mengusirnya pergi. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Tuan. Nampaknya, Tamrin meminta Tuan memberikan penjagaan pada rumah itu. Tapi percakapan singkat itu membuat Mila penasaran. Seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan sosok itu. Tapi bagaimana caranya? Nah, suatu waktu, Mila ini pulang ke rumah. Disitulah, Wawan iseng bertanya ke Mila. "Kakak, tidak bahagia kan sama Bang Tamrin?" Tanya si Wawan ini. "Kenapa kau bertanya begitu? Tak pernah sekalipun aku lihat kakak ini tersenyum lagi." "Adapun hanya sesekali," kata si Wawan. "Ceritalah kak," tambahnya ya. "Kau kenal orang yang bisa jadi perantara gaib?"
Tanya Mila. Untuk apa, Kak? Kenal atau tidak? Jawab saja. Wawan mengingat-ingat, ia teringat seseorang temannya yang di sekolah sering diledek karena bapaknya adalah seorang dukun. Maka hari itu juga, Mila dan Wawan pergi ke rumah temannya si Wawan ini, yang bapaknya adalah seorang dukun. Mila masuk ke dalam, sedangkan Wawan disuruh menunggu di luar. Saat keluar, Mila ini tampak marah dan kesal. Ia baru saja mendengar sebuah rahasia. Jadi di dalam, Mila dibukakan pintu ke alam yang beda. Ia berjumpa mantan istri Tamrin. Sosok itu bercerita kalau ia ini ingin menyampaikan semua kebusukan Tamrin. Tapi setiap dia ke rumah itu, sosok hitam itu mengusirnya. Ia berterima kasih Mila mau menemuinya. Sosok itu bercerita kalau Tamrin itu licik. Ibu Mila yang sempat sakit tak lain adalah ulah Tamrin. Dia mengirimkan teluh agar Mila ini kasihan dengan ibunya, lalu mau diperbudak dalam ritual laknatnya itu. Makanya Mila ini marah besar. Wawan tak tahu apa-apa waktu itu, namun sepanjang jalan Mila tampak gusar. Wawan tak berani bertanya, walaupun penasaran masalah seperti apa yang dihadapi kakaknya ini. Sementara itu, Mila menyiapkan sebuah pembalasan. Jadi, dengan petunjuk ayah temannya si Wawan ini, Mila memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan sesuatu yang Tamrin sebut tuan itu. Mila tak menceritakan secara rinci cara ritual ini ke Wawan, tapi salah satunya adalah Mila harus mengiris lengannya. Itu membuat Mila antara hidup dan mati karena kehabisan banyak darah, antara sadar dan tidak. Mila merasa ada sosok yang mendekat. Ia kenal aroma itu. Dialah yang disebut Tuan. Maka malam itu tanpa sepengetahuan Tamrin yang sedang pergi dengan perempuan-perempuan penghiburnya itu, Mila meminta sesuatu kepada sosok itu, kematian. Dan ketika Tamrin pulang, ia merasakan sesuatu yang aneh mengikutinya. Sekelebat-kelebat, ia ini melihat sosok Tuan dari kaca mobilnya. Tuan, ada apa Tuan? Apa Tuan marah? Apa kesalahan saya? Tamrin ini panik. Aku bukan tuanmu. Aku telah punya budak yang baru, kata sosok itu. Lalu pandangan Tamrin ini menjadi gelap. Ia menabrak sesuatu, membuat mobilnya ini terguling. Nyawanya seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Tamrin wafat di tempat. Lalu apa yang terjadi dengan Mila? Mila ini melanjutkan hidup dengan terus mengabdi pada Tuan. Kekayaan warisan Tamrin juga cukup untuk menghidupinya hingga sekarang ini. Mila emang pinter, daripada harus diperbudak orang lain, ia menjadi budak untuk dirinya sendiri. Walau sampai sekarang hal itu ia rahasiakan. Namun Wawan tahu karena Mila bercerita padanya. Wawan sering diminta menyiapkan ritual setiap bulan. Perasaan Wawan sampai sekarang campur aduk. Mau tidak terlibat, tapi harta dari ritual itu cukup menghidupinya dan keluarganya. Oke guys, itulah tadi cerita horor dari Wawan yang membagikan pengalaman horor kakaknya setelah hari pernikahan. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.